Di suatu tempat ada pasangan suami istri, mereka punya anak perempuan yang sudah dewasa, namun belum ada yang melamar. Bapak itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan jodoh anaknya. Keesokan hari datanglah seseorang mengetuk pintu. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka. Ternyata yang datang seekor harimau besar. Harimau itu berkata, "Aku adalah utusan Allah buat pendamping anakmu." Bapak itu berkata, "Jika anak saya setuju, maka kalian akan kunikahkan." Dan ternyata si anak setuju. Terjadilah pernikahan. Setelah menikah, si harimau minta izin untuk membawa istrinya ke tempat sang harimau. Sebelum mereka pergi, harimau itu berpesan, "Jika ayah dan ibu rindu, datanglah ke tempat kami. Di sepanjang jalan nanti, akan kami sebar biji pohon randu. Jika sampai pada pohon yang terakhir, disitulah tempat kami." 3 bulan berlalu, bapak dan ibu itu rindu akan anaknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui anak dan menantunya. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, sang bapak membeli daging di pasar. Namun daging yang dibeli 2 macam daging, yaitu daging babi buat menantunya karena dia harimau, dan daging kambing buat anaknya. Setelah sudah lengkap, mereka pun berangkat menyusuri pohon randu yang telah ditanam oleh menantunya. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh angin ribut sehingga 2 macam daging yang ia bawa tercampur jadi satu, dan sulit dipisahkan dan dibedakan. Setelah kejadian itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, menyusuri pohon randu, dan di tengah perjalanan mereka pun dikejutkan dengan melihat seekor burung yang kaki sayap dan cucuknya emas. Akan tetapi burung itu sedang memakan kotoran binatang lainnya. Sang bapak pun bergumam, sungguh sangat tidak pantas burung emas yang sangat indah memakan kotoran. Di tengah perjalanan mereka pun dikejutkan lagi dengan melihat batu kerikil yang bisa berjalan menaiki bukit dan batu-batu besar berjalan menuruni bukit. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan ia melihat 2 sungai berdampingan, yang satu kelihatannya lebar dan dalam dan yang satu kelihatannya kecil dan dangkal. Akan tetapi ketika mereka menyeberangi sungai yang lebar dan kelihatannya dalam, ternyata dangkal, dan akan tetapi ketika mereka menyeberangi sungai yang kecil dan kelihatannya dangkal, ternyata dalam sekali sampai mereka hampir tenggelam. Setelah mereka menyeberangi 2 sungai, mereka tidak lagi melihat pohon randu, dan di pinggir sungai mereka melihat seorang wanita yang sedang asyik menyuci. Sang ibu pun menoleh bahu wanita itu, bertujuan untuk bertanya, dan ketika mengangkat kepalanya, ternyata wanita itu adalah anak kandungnya sendiri. Seketika itu sang ibu memeluk erat anaknya karena saking kangennya. Akhirnya ibu dan bapaknya dibawalah ke rumah suaminya, dan mereka berdua pun hampir tidak percaya. Di tengah hutan belantara ini ada sebuah pondok pesantren, yang santrinya adalah para kiai, dan lebih kaget lagi ternyata pengasuh pondok pesantren itu adalah menantunya yang dulu ketika menikahi anaknya adalah seekor harimau. Akan tetapi kini ia melihat menantunya adalah seorang ulama besar. Ibu dan bapak pun disambut oleh menantunya dan dijamu dengan sangat ramah. Sambil ngobrol, sang bapak pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama dalam perjalanan. "Menantuku, ketika bapak kesini, bapak menemui banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat aneh. Yang pertama, bapak membawa 2 macam daging, yaitu daging kambing dan daging babi. Akan tetapi di tengah perjalanan bapak diserang angin ribut sehingga kedua daging tadi tercampur dan susah dibedakan mana yang daging sapi dan mana yang daging babi. Pertanda apakah itu?" Sang menantu pun menjawab, "Itu adalah pertanda bahwa nanti pada zaman yang akan datang, perkara yang halal dan yang haram itu sulit untuk dibedakan, bahkan kadang tidak bisa dibedakan. Saya bertemu dengan seekor burung yang sayapnya kakinya cucuknya emas indah dan cantik, akan tetapi ia makan kotoran binatang lain. Itu pertanda apa?" Menantu pun menjawab, "Itu pertanda bahwa nanti pada zaman yang akan datang, banyak orang yang pakaiannya bagus-bagus bahkan berdasi, akan tetapi ia makannya dari uang yang tidak halal. Hasil menipu, korupsi dan mencuri, itu sama saja dengan memakan kotorannya manusia sendiri." Sang bapak pun menceritakan lagi, "Keempat, di perjalanan saya pun terkejut melihat ada batu kerikil kecil-kecil bisa berjalan menaiki bukit, sedangkan batu yang besar-besar berjalan menuruni bukit. Pertanda apakah itu?" Menantu pun menjawab, "Itu pertanda bahwa nanti di zaman yang akan datang, banyak orang-orang miskin tapi anaknya pintar-pintar, sehingga bisa menjadi orang besar. Akan tetapi banyak orang-orang kaya, anaknya bodoh-bodoh, tidak bisa menjunjung derajat orang tuanya, bahkan menurunkan derajat orang tuanya." Sang bapak pun menceritakan lagi, "Saya bertemu dengan pohon mangga yang buahnya matang-matang. Ia memanggil-manggil saya untuk memakan buahnya." Apakah itu artinya? Menantu pun menjawab, "Itu artinya nanti itu banyak guru yang butuh sama murid, bukan murid yang butuh sama guru. Dan banyak orang yang mengklaim dirinya orang pintar, bukan masyarakat yang menjuluki dia pintar, tapi dia sendiri yang mengenalkan kalau dia pintar."
Kemudian sang bapak menceritakan kejadian terakhirnya. Saya menemui dua sungai, yang satu lebar dan dalam, yang satunya kecil dan dangkal. Akan tetapi ketika saya seberangi sungai yang lebar, ternyata dangkal. Akan tetapi ketika aku menyeberangi sungai yang kecil, ternyata dalam, sehingga saya mau tenggelam. Apa itu artinya? Sang menantu pun menjawabnya, itu pertanda bahwa nanti pada zaman yang akan datang, banyak orang yang kelihatannya pintar, tapi ternyata ilmunya tak seberapa. Akan tetapi orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata ilmunya sangatlah dalam.